Peningkatan itu ada Bu. Tadinya kan semenjak Covid itu 20-30 ke semakin kita banyak hasil itu hampir 70% Bu. Iya. Hasil pendapatan dari petani. Jadi drastis meningkatnya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Polri, welcome back to our channel. Kembali lagi bersama saya Brigpol Sabrina di Podcast Polda Banten. Sebelum lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita biar gak ketinggalan update video berikutnya. Nah Sobat Polri, kali ini saya akan berbincang-bincang dengan salah satu babin yang mempunyai inovasi terkait dengan cara pengolahan lahan sehingga petani yang petani yang ada di desa binaannya dapat meningkatkan pendapatan dari hasil pertaniannya. Oke, langsung kita sapa aja, ada Bapak Aibda Ikrar Dinata. Selamat datang Pak di Podcast Polda Banten. Mbak. Halo. Sehat Pak? Alhamdulillah, ridho Allah sehat Bu. Ya, berkenan untuk memperkenalkan diri kepada Sobat Polri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aibda Ikrar Dinata, Polsek Balaraja, Polresta Tangerang. Ya, babin dari desa mana Pak? Dari desa Sukamulya Bu. Sukamulya, Kecamatan Balaraja berarti ya? Sukamulya. Oh, Sukamulya. Iya, jadi Balaraja itu ada 2 kecamatan, Balaraja dan Sukamulya. Ada 2 kecamatan Balaraja ya. Nah, berarti sekarang dinasnya di Polsek Balaraja. Polsek Balaraja. Udah berapa tahun Pak jadi Babin Kamtipmas? Di Polsek Balaraja sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun. Berarti 3 tahun juga menjadi Babin Kamtipmas atau? Iya, sudah 3 tahun di Desa Sukamulya. Jadi Babin langsung gitu ya Pak ya? Iya. Di situ. Ini inovasi yang Bapak lakukan dalam melakukan pembinaan terhadap masyarakat petani di desa binaan itu seperti apa Pak? Awalnya pas pandemi Covid ya, itu masyarakat banyak yang merasa menanam padi itu agak lama masa tanamnya Bu. Jadi penghasilannya mungkin jadi berkurang. Jadi saya sebagai Babin Kamtipmas Desa Sukamulya menggerakkan para petani agar di lingkungan sekitar dan kampung dan warga agar bisa bermanfaat buat pertanian, dan itu kita menggerakkan para petani dengan menanam yang waktunya 18 sampai 20 hari. Oh, jadi lebih singkat gitu ya? Iya, Bu. Lebih singkat. Itu nanam apa aja jadinya, Pak? Yang ditanam itu bayam, kangkung, kacang tanah, terus kacang panjang, timun, sesin, bayam, pepaya, berarti pari. sayur mayur gitu sayur ya Pak ya semuanya. Yang usianya 18 hari sampai 30 hari atau 2 bulan paling lama Bu. Terus itu kan tadinya dalam lahan itu ditanamin padi. Otomatis kan tanahnya datar. Iya, Bu. Kalau diganti sayur mayur nih ada cara si lahannya ini diapain gitu Pak? Caranya kita buat semacam bedeng-bedeng gitu Bu. Jadi kita buat pakai pacul. Ya. Soalnya traktornya belum ada jadi sistemnya tradisional semua. Ya. Jadi semua tanahnya dirapikan dulu pakai pacul. Setelah itu bedeng-bedengannya itu kan harus ada airnya. Jadi nggak bisa nggak ada air. Ya, berarti gitu, ada air terus ya, itu apalagi harus ada air terus Bu. Kayak kangkung gitu, mungkin bayam itu. Tapi airnya di situ aman. Kalau buat air sudah pakai sumur bor Bu. Cuma terbatas. Belum ada penampungnya. Jadi sealiran aja gitu. Jadi itu juga harus sering-sering disiram air mungkin ya Pak kalau sayur mayur gitu. Iya Bu, jadi dia penyiramannya pagi dan sore. Itu pengelolaannya seperti apa? Maksudnya pembagian masyarakatnya. Jadi pembagiannya tugas-tugasnya begitu. Sudah ada pembagiannya Bu. Kan Argo Tani Tunas Harapan itu diketuai Pak Hasan
sekretarisnya Pak Suwanda, Pak Dedi, dan koordinatornya Jaro Jamsari. Jadi semua udah dibagi, ada anggotanya 15 orang itu, Bu. Masing-masing tugasnya ya? Iya, masing-masing. Kalau sekarang lagi nanam apa, Pak? Kalau sekarang bawang dan kangkung. Bawang merah? Bawang merah. Bawang merah dan kangkung ya? Itu berarti beda lahan gitu, maksudnya sebelahan lahan yang ini buat bawang, sebelah sini buat kangkung atau Iya, jadi dipetak-petakin semua, Bu. Yang atas buat bawang, yang di tengah buat kangkung dan bayam. Jadi kalau panennya 18 hari 20 hari itu cepet, Bu. Jadi kita nunggu yang di atas, yang di bawah juga sambil berjalan juga ditanam gitu. Jadi nggak kosong. Kalau sistem penjualannya seperti apa hasil taninya itu? Kalau menurut para petani itu, Bu, jadi belum maksimal hasil dari panennya, itu belum maksimal. Soalnya penjualannya itu cuman dari pasar terdekat aja, pasar Santiong, pasar Ceplak, pasar yang di Kresek. Jadi sisanya dari warga sekitar yang pengen konsumsi, langsung beli di situ gitu. Jadi ya, kalau mau beli sayur langsung ke lokasi. Langsung ke lokasinya. Berarti malah fresh. Iya. Lebih segar. Nah, kalau boleh tahu, apakah sebelumnya Pak Bamin udah punya ilmu tentang pertanian sehingga dapat tercetus ide tersebut, Pak? Kalau ilmu pertanian belum ada sih, Bu. Cuman kalau kita sering melihat mah kayaknya bisa sih. Cuman kalau diperhatikan semenjak Covid itu saya sering keliling ke petani. Jadi ilmunya dari cara kita ngobrol, pendekatan sama petani. Nah, disitulah saya bergerak. Petani ini dari mulai musim kemarau kemarin agak loyo gitu, jadi harus diberi motivasi. Mungkin para petani juga sharing ilmu tentang bagaimana cara menanam gitu juga ya, Pak ya? Iya, Bu. Kemudian ada kesulitan nggak, Pak, dalam proses mengajak petani untuk merubah yang tadinya nanam padi terus jadi sayur mayur begitu? Gini, Bu, awalnya emang agak susah, soalnya kita belum tahu hasilnya. Jadi banyak yang ragu-ragu. Setelah itu saya sebagai Babin sering datang memberi motivasi kepada para petani. Kita coba dulu, nanti setelah itu baru kita lihat hasilnya. Kemudian dari pihak Dinas Pertanian juga kita sering undang gitu, Bu, buat penyuluhan biar hasilnya lebih maksimal gitu. Lalu untuk bibit-bibitnya itu, Pak, kayak misalnya bayam terus kangkung itu bagaimana? Kalau masalah bibit-bibit itu dari Dinas Pertanian, Bu. Jadi peran pemerintah desa juga sangat bagus di Desa Sukamulya. Jadi saling berkoordinasi. Kolaborasi semuanya ya, Pak? Iya, Bu. Jadi bisa memajukan desa juga. Iya. Lalu, Pak, dalam bertani biasanya ada beberapa kendala, misalnya dari keterbatasan alat atau bahan pupuk. Nah, pernah nggak mengalami kendala tersebut? Kalau masalah pupuk, selama petani mengikuti prosedur dari Dinas Pertanian, alhamdulillah itu semua nggak ada yang sulit, Bu. Yang jelas mengikuti Dinas Pertanian aja. Jadi semua pupuk pasti pengambilannya normal. Jadi nggak ada hambatan. Cuman kalau misalkan masalah kendala petani itu rata-rata kebanyakan dari bahan bakar, Bu. Jadi bahan bakar subsidinya itu buat traktor agak sulit. Iya. Tapi sejauh ini masih nanam sayur terus atau diseling sama padi juga? Masih sayur, Bu. Masih sayur terus masih berarti sayur, ya? Semuanya masih sayur. Oh, berarti udah nggak padi lagi atau kemungkinan belum tahu? Ya nanti lihat dari kondisi yang di ininya, Bu. Soalnya hampir semuanya nggak bisa mengikuti tanah yang. Oh iya sih, betul. Soalnya mengikuti tanah. Apalagi kalau nanam bawang merah juga kan itu ya butuh perawatan khusus. Iya. Kalau sejauh ini suka ada kayak hama gitu nggak, Pak? Kalau hama ada, Bu. Biasanya kalau di desa kita cuman hama wereng aja. Wereng.
Jadi hama penggerak aja. Iya, tapi Jadi kalau kayak buahnya ulat, agak kecil sedikit. ulat gitu enggak? Kalau ulat alhamdulillah nggak ada, Bu. Enggak pernah ya. Semoga nggak pernah ada ya Pak ya. Iya. Biar hasil sayur mayurnya kan bagus juga. Iya, Bu. Iya. Cuman ada lagi nih, Bu, hambatan lagi. Masalah air kan itu di samping desa itu ada irigasi. Itu masih belum bisa masuk, tapi kemarin udah diusahakan. Saya ngobrol sama Dinas Pertanian kalau bisa air irigasi itu bisa masuk ke Kampung Rijal gitu, Bu. Sudah disampaikan ke Dinas Pertanian ke Poktaninya. Biar bisa mengaliri. Biar bisa masuk. Dan bisa nanti dibuat penampungan air di situ. Biar lebih mudah juga mungkin ya Pak ya. Kedua, masalah bahan bakar, Bu. Itu kalau petani bahasanya banyak awalnya sulit itu buat beli bahan bakar. Jadi kemarin udah kita koordinasikan dari ketua Poktaninya dan Binamas serta orang desa ke Dinas Pertanian itu diberi syarat-syaratnya. Cuman petani banyak yang agak keberatan. Masalahnya waktu kemarin syarat-syaratnya itu agak dipersulit, Bu. Soalnya minta tanda tangannya ke pusat. Jadi syarat-syarat itu harus ada tanda tangan dari pusat. Nah, para petani itu banyak yang nggak mau kalau minta tanda tangan ke pusat. Kalau cuma di desa atau di kecamatan masih bisa. Masih bisa ya diusahakan. Iya. Kedua, itu masa waktunya itu agak cepat, Bu. 3 bulan. Kalau bisa petani mintanya yang agak lama sedikit, 6 bulan. Jadi jangan terlalu singkat gitu waktunya. Iya, iya. Kemudian Pak, kalau boleh tahu juga nih Pak, berapa peningkatan pendapatan yang didapat petani pada saat menanam padi dan saat ini menanam sayur mayur, Pak? Kira-kira berapa persen? Peningkatan gitu? Itu ada, Bu. Tadinya kan semenjak Covid itu 20-30 semakin kita banyak hasil itu hampir 70%, Bu. Hampir 70%. Hampir 70% hasil pendapatan dari petani. Jadi drastis meningkatnya, Bu. Mungkin karena masyarakat jadi bertahan dengan nanam sayur, karena jadi penghasilannya selain cepat juga, ya kan Pak, panennya cepat gitu kan, dan pendapatannya lebih tinggi mungkin ya Pak ya. Iya. Kemudian ada harapan dari Bapak Pak yang bisa disampaikan terhadap dunia pertanian, Pak? Kalau buat dunia pertanian, kita sebagai Babin cuman bisanya memberi motivasi, dan bila mana ada keluhan dari warga, kalau bisa info ke Babin atau ke desanya masing-masing biar semakin bersinergi dengan para petani. Itu aja paling, Bu. Kemudian Pak, mungkin sesuatu atau harapan yang bisa disampaikan kepada rekan-rekan sesama Babin, Pak, agar memiliki inovasi juga dalam melayani masyarakat untuk menciptakan polisi yang presisi di tengah masyarakat, Pak? Kalau buat rekan-rekan Babin, saya cuman mengatakan sering-sering patroli lah ke desanya masing-masing agar para warga tidak takut sama polisi. Jadi kalau bisa buatlah bahagia masyarakat. Iya, betul. Itu aja, Bu. Mantap. Nah, itu dia Sobat Polri. Salah satu inovasi yang dilaksanakan atau dilakukan oleh Babin Kamtipmas di Desa Sukamulya, Balaraja, Tangerang ya Pak ya. Semoga dapat menginspirasi Sobat Polri semuanya. Oke, terima kasih Pak telah menyempatkan hadir di studio Bu, podcast kami. Semoga sehat selalu dan semoga panennya raya terus ya Pak ya. Iya Bu, makasih banyak. Amin ya rabbal alamin. Sobat Polri, cukup sekian podcast kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita biar gak ketinggalan update video berikutnya ya. Ingat, jauhi kejahatan, narkoba, dan tetap berprestasi. Salam presisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.